Halo para pemurid yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Anda semua di bab kedua buku My Love Book. Setelah di bab pertama kita bersama-sama membongkar teologi dasar pernikahan, sekarang kita harus berani membawa anak-anak rohani kita masuk ke area yang jauh lebih personal. Ini adalah wilayah di mana banyak anak muda di kelompok sel kita sering terjebak di persimpangan jalan yang penuh dengan kabut. Pernah nggak sih kita ini memperhatikan atau mendampingi anak muda yang lagi hancur karena putus cinta? Pelarian yang sering dilakukan biasanya cukup naif. Kabur ke mall sendirian, sepulang kerja, berburu fast food, dan memesan es krim ukuran besar dengan harapan rasa dinginnya bisa mengademkan hati yang membara. Puncaknya mereka nonton bioskop sendirian, merasa sudah cukup keren dan mandiri mengalau sepi. Di tengah kepungan ribuan orang di mall, mendadak mereka merasa jadi orang yang paling kesepian di dunia. Kecewaan mendalam seperti itu terjadi karena mereka diam-diam menempatkan konsep pernikahan sekedar sebagai berhala pemuas bagian pribadi mereka. Melalui proses patah hati yang menyakitkan, kita harus menolong mereka melihat dengan jernih bahwa pernikahan tetaplah ide Allah yang agung untuk memenuhi rencananya. Secara umum, itu mandat bagi dunia, tapi secara khusus, itu adalah panggilan rohani yang menuntut ketaatan. Momen patah hati sebenarnya adalah saat kalibrasi untuk mundur sejenak dan melihat mana yang benar-benar esensial. Tugas kita sebagai pemurid adalah menguliti motivasi-motivasi palsu anak muda di ruang konseling sebelum mereka melangkah terlalu jauh. Motivasi salah yang pertama adalah menjadikan pernikahan sebagai sekedar pelampiasan biologis. Dorongan seksual itu kudus karena diciptakan oleh Allah. Dan bagi mereka yang dorongan tinggi, menikah adalah jalan keluar yang benar agar hidupnya nggak angus oleh hawa nafsu. Namun, jika alasan utama mereka menikah murni cuma karena udah nggak tahan menahan gejolak hormon, mereka sedang menaruh bom waktu dalam rumah tangga. Pernikahan itu jauh lebih luas daripada sekedar urusan ranjang. Hubungan yang cuma modal urusan fisik bakal langsung goyah begitu elemen kejutannya hilang setelah beberapa tahun berjalan. Motivasi salah yang kedua adalah panik karena masalah usia dan tekanan lingkungan. Ini dia hantu menakutkan yang sering gentayangan di acara reuni atau grup keluarga anak rohani kita. Begitu lihat teman seangkatan unggah foto nikahan atau gendong anak, kepanikan massa langsung melanda jiwa karena merasa tertinggal. Akibat tekanan sosial ini, nggak sedikit anak muda di gereja yang akhirnya menurunkan standar iman dan logikanya secara gratis. Mereka menikah cuma karena dikejar target, angka di kalender. Menikah karena takut kesepian atau takut dicap nggak laku adalah tutorial nyata untuk menyiksa diri sendiri seumur hidup. Katakan dengan tegas kepada mereka, worst case, kalau terlambat menikah, itu paling jauh cuma diomongin orang. Tetapi worst case, kalau menikah dengan orang yang salah adalah selamat datang di neraka dunia. Pernikahan itu dipandang positif untuk menyempurnakan hidup, tapi esensinya nggak mengharuskan kita melangkah tergesa-gesa demi mengejar pengakuan sosial. Tugas kita adalah menenangkan mereka agar tidak panik dikejar umur. Sangat mudah bagi anak-anak kita percaya Tuhan mengendalikan semesta, tetapi jauh lebih sukar bagi mereka percaya kalau Tuhan itu juga memikirkan urusan pernikahan mereka, padahal Dia peduli. Masalahnya, mereka nggak benar-benar percaya pada kedaulatan Allah. Ketika anak rohani kita mulai cemas dan mengambil jalan pintas pakai cara dunia, mereka sedang membuat pernyataan lancang bahwa Allah nggak becus ngurus masa depan mereka. Di era modern, ada tren mengkhawatirkan di mana pernikahan itu dianggap kurang penting dan digeser nilainya cuma sebatas target pencapaian karir atau tuntutan sosial. Anak rohani kita sering berpikir kalau mereka nggak gerak pakai taktik dunia atau aplikasi kencan yang penuh kompromi ini, mereka bakal dilupakan. Ini pemikiran yang picik. Melangkah mencari jodoh tanpa melibatkan Allah adalah bentuk pemberontakan terselubung. Mempercayakan diri secara total berarti berani berkata, Tuhan, hidup saya ada di tangan-Mu. Saya memilih taat pada prosesmu. Dalam pelayanan, kita juga sering melihat anak muda datang dengan hati penuh keraguan menjelang pernikahan. Mereka tahu ada ketidakcocokan yang fundamental, entah soal prinsip iman atau karakter yang toksik mungkin, tapi memilih menutup mata rapat-rapat. Alasannya karena undangan sudah terlanjur dicetak atau mereka memelihara delusi kalau sifat pasangannya bakal berubah sendiri setelah nikah. Itu adalah alasan mereka. Sebagai pemimpin rohani, patahkan keheningan itu. Katakan, lebih baik menangis karena membatalkan undangan kawin sekarang daripada harus menangis seumur hidup karena terjebak di dalam pernikahan yang salah. Jangan pernah izinkan anak rohani menukar damai sejahtera dari Roh Kudus cuma demi menjaga gengsi sesaat di hadapan manusia. Soal siapa dan kapan menikah itu harus dengan orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Banyak anak muda sangat fokus berdoa meminta kriteria jodoh yang spesifik agar tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ketika dua orang yang sama-sama memahami tujuan ilahi mengambil komitmen serius, ikatan yang tercipta akan sangat kokoh dan gak terpisahkan sampai maut menjemput. Namun ada hal yang bobotnya sama besar tapi sering diabaikan. Menunggu waktu Tuhan.
Mengetahui kapan harus menikah itu sama pentingnya dengan siapa kita menikah. Waktu Tuhan bukan hitungan jam dinding, melainkan kematangan kapasitas rohani dan mental kita. Peningkatan biaya hidup harian modern memang menambah panjang kalkulasi anak muda, dan pertimbangan finansial ini wajar serta positif, asal menundanya karena hikmat, bukan karena ketakutan jasmani yang berlebihan. Bayangkan kalau Tuhan kasih orang yang luar biasa hebat kepada anak-anak rohani kita sekarang, tetapi kapasitas hati mereka masih egois dan kekanak-kanakan. Mereka cuma bakal merusak hidup orang tersebut. Anak rohani kita merasa hoki, pasangannya yang apes. Tuhan menunda jawaban doa karena dia sedang mempersiapkan karakter mereka. Sebagai penutup, gaungkan kebenaran ini di kelompok sel. Baik hidup melajang maupun menikah, keduanya adalah anugerah yang sepenuhnya setara di mata Allah. Melajang bukan sebuah kutuk atau aib rohani. Melajang adalah sebuah anugerah. Masa lajang adalah waktu kemasan agar mereka bisa memiliki kepuasan yang penuh di dalam Kristus terlebih dahulu tanpa gangguan kecemasan dunia. Gunakan waktu ini untuk melayani dengan radikal, membangun kapasitas diri, dan menyelesaikan studi atau karir. Jika seorang anak muda tidak bisa menemukan kepuasan sejati di dalam Kristus saat melajang, pernikahan nggak akan pernah bisa memberikan kepuasan itu. Banyak vampir emosional memasangkan diri masuk pernikahan cuma buat menyedot kebahagiaan pasangannya. Tugas kita adalah menghentikan kepanikan sosial ini. Jadi, sudahkah Anda memastikan bahwa ruang pemuritan yang Anda pimpin hari ini bersih dari atmosfer kepanikan dunia?